Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Sebenarnya mungkin kalau dulu nggak begitu kelihatan ketika kita buka usaha. Tapi alhamdulillah sebenarnya saya dari tahun 2014 kan sudah mulai buka usaha dan cukup aktif di sana ya. Dari Busana Muslim, habis itu oleh-oleh Malang Strudel di Malang gitu kan. Jadi dari tahun 2014 memang udah cukup, udah 10 tahun berarti ya, 10 tahun lebih gitu. Nah setelah itu kan memang saya mencoba beberapa usaha, ada usaha A, B, C, D gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini sebenarnya punya teman saya namanya Mas Wahyu. Dia yang ownernya dari Baker Old ini gitu ya. Nah kalau saya sendiri salah satu mitranya. Saya memang brand ambassadornya dari Baker Old, tapi saya melihat peluang usahanya ini menarik. Baik dari modalnya, terjangkau, terus kita dapat apa aja dari pusat gitu kan. Dan kemarin saya udah lebih dari 1 bulan jualan toko yang punya saya. Dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan lah. Bukan cukup, sangat memuaskan kalau untuk saya gitu ya. Untuk satu toko dengan investasi di angka segitu. Nah sekarang alhamdulillah saya udah mulai buka yang kedua di Petukangan. Alhamdulillah juga bagus responnya. Sekarang masuk yang ke cabang ketiga besok berarti tanggal 17 di Pondok Cabe. Dan selanjutnya tanggal 20 itu akan grand opening di Gandul, insya Allah. Tergantung kita sih yang mendapatkan income-nya ya. Jadi alokasinya, kalau saya sih maunya ketika sudah mendapatkan, ini kita saving, kita tabung lah bahasanya ya. Setelah itu nanti bisa kita putar kembali. Jadi misalnya untuk pembukaan outlet selanjutnya, itu kan bisa juga. Tapi tergantung kita balik lagi. Ada yang beberapa mungkin kita gunain dulu aja untuk keperluan bulanan kita, itu juga bisa gitu kan. Tapi kalau saya sendiri memang pengen ada alokasi untuk digunakan mungkin. Satu lagi mungkin alokasinya memang untuk ditabung sehingga kita bisa buka outlet yang lainnya gitu. Ya. Ya. Ada. Saya mulai di sekolahnya Adam sama Hawa juga ada business day ya atau market day, saya lupa ya. Jadi mereka jualan juga sebenarnya. Dari umur-umur yang Hawa kelas 2, Adam kelas 4, mereka udah jualan di sekolah ya. Nah, kalau realnya memang perlu kita ajarkan lagi memang. Karena kan cukup teknis kan, flow-nya itu kan cukup teknis gitu. Nah, kalau saya sendiri sama anak-anak itu memang sedikit demi sedikit itu coba kita sampaikan. Tapi nggak yang berat-berat dulu gitu. Jualan tuh kayak gini. Kan ditanya, Abi ngapain? Mau ke sini, mau ngapain? Ya mau jualan nak, mau cari nafkah gitu kan. Oke gitu. Nah nanti kan ada hal-hal yang dia tahu pelan-pelan sampai akhirnya dia penasaran dan dia pengen coba juga gitu kan. Ada sih beberapa kali pengen saya ajak kayak untuk langsung ngeliat di lokasi jualan tuh kayak gimana. Biar dia tahu rasa jualan seperti apa gitu. Tapi dia pernah waktu itu di butiknya Shiren sama Kia, itu benar-benar ambil baju langsung ini bagus loh bajunya gitu, langsung jualan gitu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya karena untuk melatih mental untuk jualan tuh memang perlu. Jadi ya dari situ dulu aja, nanti baru skill-skill lainnya. Iya memang kan diajarkan, maksudnya kalau kita, kenapa? Berdagang, iya karena kalau kita lihat contoh dari Nabi Muhammad SAW, kita tahu ya beliau sebelum menjadi Nabi, sebelum menjadi Rasul, itu memang seorang pedagang gitu ya. Dan sangat dipercaya sama kalau kita bilang para investornya gitu kan. Nah para sahabat ya seperti Utsman bin Affan, terus Zaid bin Haritha,
Abdurrahman bin Auf itu juga seorang pedagang yang luar biasa, bahkan sangat-sangat sukses gitu kan. Jadi kenapa nggak kita contoh juga gitu? Karena banyak hal yang bermanfaat kalau menurut saya ketika kita berdagang. Satu ya kita dapat income. Terus cari nafkah itu kan wajib bagi seorang laki-laki ya. Nah dengan cara berdagang ya mudah-mudahan kita bisa cari nafkah di sini, kita mendapatkan income, kita bisa menafkahi keluarga kita. Setelah itu kita bisa membantu orang lain untuk mencari nafkah juga. Kayak misalnya kami satu outlet itu kami usahakan 5 karyawan. Nah ini kan udah menuju ke 4 outlet. Itu berarti kan tinggal 5 kali 4, berarti ada 20 karyawan yang kita buka lapangan pekerjaannya gitu ya. Insya Allah, lapangan kerjanya itu kita buka insya Allah. Makanya menarik sekali, selain kita punya dapat benefit, dapat manfaat, ada manfaat lainnya yang kita bisa sebarluaskan gitu. Ya. Biasanya memang Sabtu Minggu itu saya sama keluarga. Kecuali ada waktu-waktu yang seperti ini ya. Memang hari ini kan eventnya kan setahun sekali kalau misal di Jakarta gitu ya. Jadi ada waktu khusus lah. Nanti mungkin bisa diganti sama hari lain misalnya kayak gitu. Nah tapi kalau keluarga sih biasanya Sabtu Minggu. Tapi kalau hari biasa ya pagi kita antar anak-anak sekolah. Atau malam, waktu udah pulang kita ketemu, kita ngobrol lagi gitu. Biasanya makan malam. Pada maghrib, kita makan malam bersama. Kita biasakan seperti itu. Sukanya aja. Ya setiap apa yang kita lakukan ada resiko ya kalau menurut saya ya. Kayak misalnya kita bilang teman-teman sebagai wartawan, pasti ada risikonya juga, ada konsekuensi lah kita bilang. Konsekuensi ketika bekerja sebagai wartawan. Mungkin menunggu bintang tamu atau narasumber lama sampai begadang tapi nggak dapat narasumbernya, kan bisa jadi kayak gitu. Kalau udah meluangkan waktu cukup panjang misalnya kayak gitu kan. Nah kalau jadi pengusaha atau jadi pedagang, ada konsekuensinya juga. Ada konsekuensinya nggak? Ada gitu. Modal yang kita keluarkan. Ketika nggak sesuai market yang produk yang kita jual ke market bisa nggak sesuai, ya itu berarti kan bisa kita bisa kehilangan modal. Dan alhamdulillah ala kulli hal saya juga udah pernah merasakan itu. Kalau kata senior-senior saya itu namanya sekolah bisnis. Jadi sekolah kamu jadi pengusaha ya itunya, gagal-gagal itunya. Jadi setelah gagal kita harus evaluasi. Kenapa kita gagal? Oh gagalnya karena ini. Jadi ya jangan sampai jatuh ke lubang yang sama gitu. Kalau agenda di Ramadan mungkin kita fokuskan untuk Ramadan tentunya ya. Artinya bismillah semoga Allah mudahkan agar kami sekeluarga bisa ibadahnya maksimal. Udah pasti Ramadan kita puasa. Habis itu taraweh ya, yang dimana sholat sunnah ini tidak ada di luar Ramadan gitu kan. Selain itu ya ibadah-ibadah yang kita maksimalkan seperti baca Quran dan hal-hal baik lainnya yang bisa kita lakukan. Yang kita semoga dari ibadah-ibadah tersebut kita semakin maksimal untuk beribadah insya Allah. Itu biar kami aja lah yang tahu lah. Tapi dibilang target ya pasti ada lah. Setiap apa yang kita lakukan kita harus ada target kalau menurut saya ya. Sehingga kita tahu oh aku mencapai targetnya gitu. Kita tahu oh nggak sampai berlebihan gitu ya. Atau kita nggak tahu ini kita udah berhasil apa nggak ya, maksudnya kayak gitu kan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kalau ada target kan sepertinya kita tahu, oh mau mencapai target nih, oh belum mencapai target nih, kita tahu gitu kan. Jadi kalau kami dibilang ada target di Ramadan, ada juga gitu. Tapi ya biar kami aja lah nanti. Ada sih, ada. Waktu itu pernah sama Ustadz Bendri ya, tapi ruang lingkupnya kecil banget ya.
Jadi anak-anak kami sama anak-anak teman kami gitu kan. Terus juga ada rencana Shiren tadi baru aja bilang tuh. Oh ya, ada satu tempat yang dimana anak-anak kami juga bisa semacam pesantren kilat di situ. Tapi bukan nginep ya, ini nggak nginep. Jadi ya kayak pulang pergi gitu. Tapi yang bikin kita lega adalah ada kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Tapi kegiatannya positif, kegiatan yang bermanfaat. Bukan hanya meluangkan waktu puasa, nahan lapar, habis itu buka puasa, bukan. Tapi ada kegiatan-kegiatan positif sehingga anak-anak malah nggak terasa udah buka puasa gitu. Tahun lalu sih Adam udah, kalau misalnya Hawa kayaknya bolong satu deh kalau Hawa ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan namanya belum balik. Tapi Adam kan udah 10 tahun ya, jadi harus benar-benar bisa. Bahasanya kalau sholat itu kalau ditinggal kita harus ingatkan Adam kamu harus sholat gitu. Tapi kalau Hawa kan 7-8 tahun, dia masih butuh penyesuaian lah. Kita tetap arahkan, tapi kalau misalnya belum, kita jangan nge-push. Tapi kita kasih tahu bahwa ini adalah kewajiban gitu kan. Cuman balik lagi, nanti ketika sudah 10 tahun Hawa, berarti dia sudah harus sholat gitu. Mas, satu lagi ya? Ya, makanya pernah dengar satu hadis bahwa kebahagiaan orang berpuasa itu adalah ketika berbuka dan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbuka kita punya dong perasaan itu ya. Kalau buka tuh kan kayaknya senang. Nah itu kalau menurut saya memang sesuai dengan hadis yang kita baca gitu ya, bahwa kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua. Satu ketika berbuka puasa, satu lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya yang saya baca lagi dan saya tanya sama Ustadz, ternyata pahala puasa itu langsung dibalas sama Allah. Langsung Allah yang balas pahala puasanya bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi berarti ini pahala puasa ini besar banget gitu loh. Nah, kita sebagai muslim wajib berpuasa di bulan Ramadan, dan kita harapannya, ya Allah mudah-mudahan aku puasa ini terima samamu ya Allah, sehingga nanti Allah sendiri yang langsung balas kepada kita gitu. Jadi ya kalau dibilang kangen puasanya apa, salah satu ya buka puasanya, silaturahmi kepada teman-teman yang mungkin udah lama nggak ketemu, tiba-tiba bisa bukber bareng gitu ya, itu mungkin.